Halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayah Rozak dan Umi Kalsum ini baru bikin geger naik mobil Alphard mereka. Mereka menyusuri jalanan sepanjang Pulau Jawa, sejauh kurang lebih 1000 km ya. PP hampir 2000 kilo lah, ke Bojonegoro untuk melabrak langsung haters yang sudah keterlaluan, bahkan sampai menghina cucu kesayangan mereka, Bilqis. Nah, haters atau yang wanita yang diduga melakukan tindakan ini namanya adalah Kartika Damayanti dan memiliki akun namanya Gundik Empang. Nah, ini satu hal yang ya epic. Walaupun bukan yang pertama, karena Deddy Corbuzier pernah mendatangi hatersnya. Dan saat ini terjadi, terus kemudian semua orang menjadi geger. Pertanyaan pertama adalah bagaimana ceritanya beliau ini bisa melewati penyekatan. Yang kedua adalah setelah sampai rumah pun masih tetap dengan berapi-api mengatakan akan memenjarakan si orang ini tadi. Bahkan kalau perlu orang tuanya juga harus diberikan pelajaran seperti itu. Nah, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini menggunakan kartu-kartu saya ini. Dan kita langsung akan tahu tanpa menghakimi ya di sini. Agar apa? Agar kita tahu mana yang akan bisa kita lakukan di kemudian hari dan mana yang harus kita hindari. Apapun yang telah terjadi ini tadi, pasti ya tidak akan ada asap kalau tidak akan ada api. Tapi yang saya lihat di sini adalah semua ini muncul karena sebuah penghakiman. Sebuah hal yang sifat judgement, itu penghakiman itu sendiri. Satu hal yang hatersnya ini menghakimi Ayu Ting Ting, terus kemudian mereka ini datang menghakimi balik si haters ini tadi. Nah, tindakan penghakiman ini sebenarnya sah-sah saja, apalagi mengingat Ayu Ting Ting adalah seorang ya public figure. Loh, tapi kalau keluarganya dihina, ya itu public figure seperti itu. Dan kalaupun ternyata ini terjadi, ya saya pikir ini bukan satu hal yang sangat-sangat luar biasa, tetapi ya memang satu hal yang harus ditindaklanjuti dengan sangat hati-hati. Ingat, sesuatu yang benar itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Sesuatu yang misalkan tujuan kita untuk mencarikan nafkah bagi anak kita, tapi ternyata kita menipu orang lain untuk mendapatkan nafkah. Itu nggak benar. Salah satunya tidak benar, semuanya akan jadi tidak benar. Tidak benarnya di mana? Tidak benarnya adalah saat mereka ini datang, kalau menurut saya, harusnya ditemani oleh seseorang yang mengerti hukum. Tapi mereka kan sudah menghubungi polisi. Ya, polisi di sini untuk menjaga agar keamanannya tetap kondusif. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan sebaiknya saat mendatangi pun harus didampingi oleh seorang pengacara, lawyer, atau seseorang yang mengerti hukum agar tidak terjadi satu ya pengambilan hak atau pelanggaran sebuah hak yang ada, atau melakukan satu hal yang ya kalau dibilang di sini adalah kehati-hatian, melanggar kehati-hatian memang harus ada. Nah, menarik karena ada wawancara dari salah satu ini sahabat saya di channel SG kepada Bang Hotman Paris, dan beliau menyampaikan sesuatu yang ini merupakan satu hal yang harus kita pahami, dan ternyata ini juga bermanfaat buat kita semua, apalagi di era sosial media seperti sekarang ini. Dan kembali lagi di sini bahwa kita tahu baik haters maupun lovers ini adalah orang-orang yang perhatian banget sama kita, orang-orang yang membentuk karir kita. Saya tidak menyalahkan saat Ayu dan keluarga atau Ayah Rozak, Umi Kalsum dan keluarganya ini tadi sangat panas, karena semua ini muncul karena rasa sayang. Haters pun saya bilang memberikan rasa sayang dengan cara mereka sendiri ini tadi. Tetapi yang saya pikir akhirnya Umi Kalsum dan Ayah Rozak ini harus jalan dan pergi ke sana adalah karena rasa sayangnya terhadap keturunannya ini tadi. Dan saya pikir orang tua akan melakukan apapun untuk anaknya. Tapi jangan sampai ini semua membutakan kita sehingga kita melakukan sesuatu yang malah akan membuat apa yang kita lakukan ini melawan kita. Jadi kita keinginannya ingin menegakkan hukum karena kita merasa hak kita diambil. Tapi kenyataannya waktu datang kita malah mengambil hak orang lain. Nah, hak apa yang di sini yang dilihat itu adalah saat terjadinya, kalau Hotman Paris ini bilang jangan sampai the hunter becoming the hunted. Yang tadinya itu mau memburu, malah akan diburu oleh siapa? Oleh hukum itu sendiri. Salah bicara di sini adalah satu hal yang sangat takut untuk dilakukan. Beliau dikatakan bahwa loh, kalau datang
mau menegur, dikasih tahu kamu jangan begitu, kami tersinggung. Kalau semuanya masih dalam koridor kesopanan dan tidak mengganggu, kalau saya bilang kenyamanan orang lain, mereka merasa diperlakukan yang tidak baik dan sebagainya. Nah, itu masih dalam koridor yang tepat. Tapi saat nanti terpancing emosi, terus berpotensi untuk mengeluarkan makian atau membuat seseorang tidak merasa nyaman, maka orang ini tadi akan dikenakan permasalahan hukum juga. Nah, tapi kan dia melakukan itu kepada kita. Nah, itu satu hal yang kalau seseorang membunuh keluarga kita, kita tidak akan mungkin terus diperbolehkan membunuh orang lain juga untuk melakukan itu tadi, walaupun memang itu yang akan dan ingin kita lakukan. Tapi Indonesia adalah negara hukum, dan jangan sampai hal seperti ini terjadi. Bang Hotman pun menyatakan itu tadi, jika memang ternyata hak kita dilanggar, maka kita harus melakukan tindakan hukum. Jangan kita melakukan sesuatu yang semena-mena dengan sesuatu yang tidak kita mengerti, malah ini akan jadi sesuatu melawan kita kembali. Jadi harapannya hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi, dan kalaupun memang terjadi, pastikan didampingi oleh seseorang yang mengerti hukum. Ini juga berkaca dan disampaikan lagi oleh Bang Hotman ini dari kasus Sandi Aulia. Beliau mengatakan bahwa waktu Sandi Aulia ini mengatakan bahwa dia ingin menuntut seorang oknum perawat yang sempat menjudge anaknya ini kurang gizi, ini Bang Hotman pun akhirnya juga bilang udahlah, ngapain diterusin. Karena beliau mengatakan bahwa kalau seandainya ini terus diteruskan, maka orang itu malah akan memberikan atensi terhadap hal itu tadi, dan maka kita malah akan selalu diingat dengan hal yang kita lakukan itu tadi. Dan ini adalah satu hal yang sebaiknya, ya sudah, ini adalah sebuah resiko menjadi seorang public figure. Dan kalaupun ternyata hal seperti itu terjadi, kita sebenarnya diberikan dua pilihan yang sangat-sangat berat. Meneruskan ini demi kepuasan, atau ya sudah diemin aja, toh nanti suatu saat ini pasti akan diam dengan sendirinya. Saya pun pernah punya pengalaman, ada seseorang yang membenci saya, dan dia mengunggah banyak konten untuk menjatuhkan saya, dan saya diamkan saja. Dan pada kenyataannya akhirnya orang ini diam karena apa? Karena orang-orang terus kemudian mengatakan bahwa kenapa sih kok begitu banget? Karena kalau memang iya, nggak mungkin akan segitu banget bencinya. Jadi kalau saya pikir di sini, biarkan saja. Apalagi kalau ternyata kita adalah seseorang yang memiliki satu hal, dua hal, tiga hal yang lain yang harus kita pertaruhkan. Mungkin saja kalian semua adalah ketua RT atau pimpinan arisan atau seseorang yang mungkin dipandang nggak worth it, diamkan saja. Dan kalau memang ini semua terjadi, terus Ayu Ting Ting itu salah atau enggak? Saya pikir sih enggak. Tapi kita harus tahu bahwa dia harus melakukan ini dengan kehati-hatian. Saat dia terus kemudian diserang dengan banyak hal, saya yakin tidurnya juga nggak nyenyak. Tapi kita tahu bahwa semua hal itu harus dilakukan dengan benar. Dan ini tidak boleh mengingat bahwa Ayu saat ini tuh semakin tenar, namanya semakin naik, acara TV-nya ada banyak, dan terus kemudian orang-orang membicarakan dia. Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin bertiup, dan saya pikir Ayu harus siap menghadapi itu tadi. Ayu tidak boleh untuk memiliki mental seorang yang memang begitu dia dihina, dia terus kemudian akan baper seperti itu ya, walaupun Ayu sendiri sudah diam selama ini. Dan saya pun juga nggak mengerti kenapa kok banyak sekali ini haters, orang-orang yang nge-hate Ayu Ting Ting. Apakah satu tuduhan tentang masa lalunya yang belum selesai, ataukah ada hal yang lain? Tapi saya pikir ini sudah masuk ke sesuatu yang nggak lazim gitu. Bahkan seorang wanita yang memiliki anak itu sampai diduga melakukan itu tadi, penghinaan terhadap seorang anak kecil, yang saya pikir itu sudah tidak manusiawi. Sehingga saya harus melihat bahwa mungkin Ayu di sini harus mulai untuk meng-hire seorang kalau saya pikir seorang psikolog atau bahkan juga seorang lawyer untuk bisa tadi seimbang dalam kondisi emosional, dan juga seorang lawyer untuk menjaga namanya agar tetap bisa mengetahui, oh ini nanti ternyata arahnya akan merusak karirnya, oh ternyata ini tidak. Jangan sampai melakukan sesuatu yang blunder. Nah, atau mungkin seorang public relation expert yang akan bisa menjawab hal-hal yang memang akan dilemparkan dan dilontarkan kepada Ayu. Dan ini adalah satu hal yang wajar, karena Ayu ini mengelola uang, kalau saya pikir sih miliaran rupiah per bulan, dan dengan kekayaannya yang juga pasti besar sekali, saya pikir mengeluarkan dana 10-100 juta per bulan untuk ini tadi, untuk menyelamatkan dan menjaga asetnya ini, saya pikir bukan satu pengeluaran yang saya pikir bijaksana lah. Jadi untuk Ayu,
coba di hire social media expert atau seseorang yang bisa menjembatani, seseorang yang bisa menjadi public relation, seseorang yang mengerti hukum juga, dan kalau ternyata bisa juga seorang psikolog yang akan membuat Ayu ini jadi lebih sabar. Karena saya juga mungkin kalau jadi Ayu Ting Ting pasti nggak akan sanggup untuk menghadapi semua yang terjadi saat ini. Dan ini adalah satu hal yang jelas bahwa seorang public figure pasti akan memiliki haters. Haters will gonna hate. Ini akan selalu berulang setiap saat, tidak akan berhenti di titik ini. Kita mau datangi satu, nanti tumbuh 1000 dan akan muncul lagi. Dan tidak hanya Ayu, selebriti lain pun pasti akan menghadapi hal seperti ini. Ada beberapa yang berhasil untuk memanage hatersnya, seperti Nikita Mirzani, Dennis Syarisa, dan orang-orang yang lain ini tadi. Tetapi Ayu di sini harus benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia harus identify the problem, apa yang sebenarnya ada, dan kalau ternyata itu bisa di-turn menjadi seorang pengikut yang setia, saya pikir ini adalah satu aset yang bisa dimiliki untuk kedepannya. Dan terakhir di sini, tidak untuk Ayu, tapi untuk kalian semua. Memang apa yang ada di internet ini nggak semuanya benar. Apa yang ada itu terkadang kita masih meragukan. Tetapi saat sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan memberikan tombol like. Dan saat sesuatu tidak sesuai, kita sekonyong-konyong memberikan tombol hate. Celakanya adalah kalau kita men-share berita yang tidak benar. Nah, apapun yang kalian pikirkan tentang Ayu atau tentang apapun, coba cari semua faktanya. Hati-hati, apapun yang kalian ucapkan di internet akan stays forever in internet. Dan itu akan menjadi penilaian publik terhadap siapa kalian dan seperti apa kalian menghadapi permasalahan. Harapan saya, kita semua bijaksana, tidak mengatakan atau melontarkan sesuatu tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah memikirkan apa yang akan menjadi konsekuensi dari hal itu tadi. Dan untuk kalian semua yang ingin dibacakan menggunakan kartu-kartu saya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan coba untuk bacakan. Dan apapun permasalahannya, welcome, silahkan hubungi. Dan saya akan mencoba untuk melihat satu persatu kartu mana yang akan menjadi kartu yang cocok untuk kalian tempuh. Di situ semoga kalian akan mendapatkan jalan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.